Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Katahati Pondok Pesantren Tahfizul Quran Haji Nur Abdullah beserta jajaran para wakilnya. Yang sama kita hormati para ustadz dan ustazah serta kerawan dan kerawati Pondok Pesantren Tahfizul Quran Haji Nur Abdullah. Selanjutnya anak-anak kami semua yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman dan Rahimnya. Bapak dan Ibu serta saudaraku yang berbahagia, hari ini tanggal 15 Juli 2024, di hari pertama secara bersama baik santriwan dan santriwati yang baru ataupun yang sudah berproses lebih dulu, semua bergabung di pondok pesantren hari ini dalam rangka melaksanakan upacara bendera sekaligus mengakhiri masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah dan Aliyah Katahati Pondok Pesantren Tahfizul Quran Haji Nur Abdullah. Anakku yang baru, 1 minggu kamu berproses di sini, menjalani cara hidup penuh dengan ketegasan, ketepatan, dan kecakapan dalam meraih kesuksesan. Antum semua sudah dibekali oleh guru-guru antum bagaimana cara dan tata cara hidup di pondok pesantren. Mengubah mindset kamu dari yang dulu berada di posisi ada yang berada di SD atau min. Yang dulu boleh jadi kamu bisa santai bermain, tapi kemudian lupa dengan kegiatan. Hari ini kamu harus mengubah mindset dan cara berpikirmu. Tinggalkan sejenak masa santaimu yang tidak menghasilkan apa-apa itu dengan masa yang penuh tertib, teratur, dan penuh dedikasi. Anakku semua, pembekalan 1 minggu ini diadakan adalah mengingatkan betapa pentingnya sebuah pendidikan bagimu, betapa pentingnya sebuah ukhuwah dalam hidupmu. Bersama kita mengingatkan bahwa di tempat ini kita bukanlah sendiri, di tempat ini kita bukanlah menyendiri, tapi dalam kebersamaan meraih kesuksesan, dalam kebersamaan meraih adab kehidupan yang tinggi. Bagaimana kita hidup sesama teman yang saling mengingatkan, yang saling memberi perhatian, antara rijal, antara anak-anak putra yang satu atap dengan asrama, meminum air yang sama, memakan nasi yang sama, untuk hidup meraih kesuksesan yang luar biasa. Dibekali dengan ketauhidan yang hebat, keyakinan yang tak pernah putus dan diragukan kepada Allah Rahman dan Rahim. Mulailah hidup kita dengan Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah menampakkan semua kasih sayangnya. Sengaja kami tidak mengungkap bagaimana Allah bisa mengazab seseorang, tapi Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa memulai pekerjaan yang baik itu adalah menyebut dan mendawamkan dan menghadirkan di hati kita semua bahwa Allah adalah Rahman dan Rahim
Dia adalah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Pendidikan adalah pendidikan yang penuh kasih sayang. Pendidikan yang menghadirkan asmaul Allah yang penuh cinta dan kasih sayang. Maka karena itu, tidak ada di antara kita semua yang saling menampakkan kebencian. Tidak ada di antara kita semua yang saling menampakkan kemarahan dengan kata-kata yang tidak indah dan kata-kata yang tak terpuji. Tapi masing-masing kita semua, baik yang sebagai santriwan dan santriwati, ataupun para ustadz dan ustazah, kita semua adalah sebagai wujud dari Rahman dan Rahimnya Allah itu, menampakkan sikap dan pola hidup yang penuh kasih sayang. Jika ada di antara kita yang terluka, kita semua pasti merasakan sakitnya. Jika ada di antara kita teman-teman kita yang tersakiti, kita adalah orang yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Maka sembuhkan lukanya dengan kasih sayang, sembuhkan sakitnya dengan kasih sayang. Maka tidak ada lagi kita mengeluarkan kalimat dan kata-kata yang merendahkan sahabat-sahabat kita, yang merendahkan dan menghina saudara-saudara kita. Kita semua adalah sama. 1 minggu kamu dibekali, saudaraku, anakku semua. Kita saling menjalankan hidup secara bersama. Diajak oleh guru-guru, para ustadz dan ustazahmu untuk membangun ukhuwah Islamiyah yang indah. Hari ini pun kamu bergabung bersama kakak-kakakmu atau adik-adikmu. Kita semua pun membangun kebersamaan itu. Tidak ada yang saling melukai dan tidak ada yang saling merendahkan. Tidak ada yang saling menyakiti. Tapi semua adalah membangun kebersamaan. Indonesia akan jaya, anakku, adalah ketika manusia atau umatnya bersatu menjaga kebersamaan itu. Maka kalau Allah ingatkan, wa aslihu zata bainikum, maka perbaiki hubungan di antara kamu, satukan hatimu, kuatkan persaudaraanmu, maka kita pasti akan merebut kemenangan sejati. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kisah Badar, perang Badar yang hari ini tidak terkutip dalam sejarah pelajaran kita, sesungguhnya pelajaran besar untuk kita semua. Bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya begitu besar dan banyak, tapi jumlah orang Islam waktu itu sangat sedikit dan kecil. Maka ketika itu tumbuh keraguan bagi sahabat Rasulullah SAW. Ada yang berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah Muhammad, bukankah kita datang ke sini bukan untuk berperang? Bukankah kita datang ke sini adalah untuk mengambil harta kita yang tinggal di Mekah, yang dibawa perniagaan oleh Abu Sufyan dan saudaranya? Bukan kita untuk berperang." Lalu kemudian ada yang berkata, "Ya Rasulullah, kita benar ingin melakukan itu. Tapi ketika kita dihadang oleh musuh-musuh kita, maka kita siap dengan apapun. Katakan ya Rasulullah, katakan ya Muhammad, apa yang harus kami lakukan? Katakan ya Muhammad, apa yang harus kami perbuat? Kami bukanlah seperti orang Yahudi. Kami bukanlah seperti orang Yahudi yang berkata kepada Rasulnya Musa, yang berkata kepada Musa, izhab anta wa rabbuka faqatilu. Pergilah engkau bersama Tuhanmu. Pergilah engkau bersama Tuhanmu untuk pergi berperang. Kami, katanya para orang Yahudi, kami biar duduk-duduk di sini. Jika kamu menang, kami akan ikut menang. Jika kamu kalah, kami tak akan ikut bersamamu. Ini ungkapan orang Yahudi. Maka karena itu para sahabat berkata, kami bukanlah seperti orang Yahudi itu. Kami bukan seperti itu ya Rasulullah. Katakan apa yang bisa kami katakan, apa yang bisa kami perbuat, maka kami akan mengikutinya. Maka karena itu, kalimat seperti itu disampaikan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya, apa kata Rasul? Kita semua yang ada di sini harus
dan ikut melakukannya. Maka karena itu kita dihadapkan kepada musuh, mari kita bersiap untuk berperang. Maka karena itu dengan pasukan yang kecil, dengan menghadapi pasukan yang besar, tidak sedikit pun bahwa sesungguhnya tidak sedikit pun umat Rasulullah gentar menghadapi pasukan yang besar itu, karena dia dipimpin dan mengikuti ketaatan kepada Rasulnya. Inilah yang kita rindukan, wahai saudaraku, anakku semua yang berbahagia. Taatlah kamu, anakku, kepada keputusan-keputusan para ustadz dan ustazahmu. Tidak akan mungkin dia akan membawa kamu ke jurang kederaka. Tidak akan mungkin dia membawa kamu kepada jurang kehancuran. Para ustadz dan ustazah yang hadir di depanmu hari ini adalah orang-orang yang hadir dengan penuh dedikasi dan keikhlasan untuk mengajak kamu untuk masuk kepada tempat penuh kebahagiaan, tempat penuh kedamaian, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita satukan tekad ini, anakku, bersama kamu, bersama temanmu, bersama kakak-kakakmu, bersama adik-adikmu, kita semua akan meraih kesuksesan bersama. Majulah secara bersama. Para ustadz dan ustazahmu adalah seorang motivator yang akan membawamu ke arah itu. Seorang yang memberikan dedikasi kuat untukmu, memberikan sumbangan ilmunya kepadamu. Jangan kamu abaikan. Jika suatu saat dia harus tegas kepadamu, mengingatkan kamu, bukan karena dia benci padamu, tapi sesungguhnya ada satu jalan yang mungkin kamu lakukan salah, maka dia harus memperbaikinya. Maka fa'aslihu, memperbaiki itu adalah peran hebat para ustadz dan ustazahmu. Mari kita semua, para ustadz dan ustazah, serta anak-anakku semua yang berbahagia, bertekadlah mengubah mindset kita, bahwa hari ini kita mulai pendidikan bersama. Kita semua adalah satu, saling mewujudkan dan mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Mari kita meraih kesuksesan secara bersama. Anakku, jika ada satu yang kamu tak terpahami atau luka yang kamu wujudkan, cepatlah berkata kepada ustadz dan ustazahnya. Jangan biarkan kamu menjadi orang-orang si punduk merindukan bulan, tapi tak pernah kesampaian. Cita-citamu, mimpimu harus kamu wujudkan menjadi kenyataan. Jangan biarkan dia hanya sekedar mimpi, tapi tak pernah melangkah ke sana. Sekali lagi, anakku, para ustadz dan ustazah, hari ini 15 Juli 2024, kita bulatkan tekad kita membangun pendidikan yang penuh kesantunan, yang penuh keramahan, yang berdasarkan kalimat Allah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat penuh kasih sayang. Mari semua kita didik diri kita dan kita semua dengan penuh kasih sayang itu. Jangan saling melukai dan jangan saling berkata kasar. Maka karena itu pada anakku, jangan kalian lagi untuk bicara dengan bahasa kasar, apalagi bahasa Minang yang kedengarannya kasar, maka tinggalkan dan jauhkan itu. Mari kita semua untuk menjadi orang-orang dan pelopor untuk penuh. Tapi jika kemudian ada guru yang harus tegas padamu, itu bukan kekasaran, tapi itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk mengingatkan apa yang penting bagi hidupmu. Inilah kita temakan hari ini untuk kita wujudkan bersama. Selama berada di pondok pesantren ini, untuk kita sampaikan kepada siapapun yang ada di luar sana. Kita semua adalah orang-orang yang merindukan kasih sayang dan kesantunan dalam setiap perilaku kita. Ibadah kita, ibadah yang menghadirkan kasih sayang. Amalan kita, amalan yang menghadirkan kasih sayang. Ilmu kita adalah ilmu yang menghadirkan kasih sayang. Disinilah anakku, makna sesungguhnya, bahwa sesungguhnya Allah lebih menampakkan kasih sayangnya kepada umatnya ketimbang azab dan kemarahannya. Walau Allah punya sifat penuh mengazab, walau Allah punya sifat kemampuan untuk melakukan azab pada siapapun, tapi selalu beliau berkata, hadirkan selalu kasih sayang, karena rahmatnya
mengalahkan kemarahannya. Inilah yang kita wujudkan di pondok pesantren kita ini. Tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sebagai kata-kata, tapi menjadi sebuah kata-kata itu menjadi sebuah kalimat yang harus kita hujamkan di hati masing-masing, menjadi kekuatan bagi kita melaksanakan pendidikan selama di pondok pesantren ini. Demikian dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, sembari mengharap ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masa ta'aruf siswa Madsama Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Katahati Pondok Pesantren Tahfizul Quran Haji Nur Abdullah tahun ajaran 2024-2025 dinyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih semua para ustaz dan ustazah dan panitia semua. Semoga apa yang sudah para panitia lakukan selama lebih kurang seminggu ini, inilah yang tepat. Saya ingatkan lagi untuk masa madsama ini, anakku, kamu bukan berdiri sendiri. 1 minggu kamu di sini, ada panitia yang siap melayanimu. Rasa sakitmu dia balut dengan penuh kasih sayang. Rasa laparmu dia sediakan untuk bisa makan bersama. Rasa hausmu dia sediakan air untuk bisa memberikan pengelepas dahagamu. Hari ini panitia itu pasti berbakti, menunjukkan dedikasi hebat untukmu. Terima kasih semua panitia. Kamu datang lebih dulu dari sahabatmu karena kamu memilih jalan yang berbeda dengannya. Pengabdianmu tak akan pernah disia-siakan Allah. Pengabdianmu tak akan pernah dibiarkan begitu saja. Kamu pasti akan mendapat sesuatu yang besar di sisi Allah. Pada para instruktur yang telah bekerja keras siang dan malam untuk menjaga anak-anak adik-adik kita semua, anak-anak kita semua, terima kasih. Apa yang sudah instruktur berikan selama ini, menjaga mereka. Kadang harus dibelai rambutnya, kadang harus disapa hidupnya, kadang harus dipeluk dirinya. Semua itu bukti bahwa para instruktur telah menghadirkan kasih sayang dan rahman dan rahimnya Allah dalam hidup kita semua. Kamu memilih jalan yang berbeda dengan sahabat-sahabatmu, berani meninggalkan kampung halaman lebih duluan untuk bisa mengabdi. Ini ilmu seperti ini, anakku, tidak bisa kamu raih di dalam komoditas bangku sekolahmu. Ini hanya kamu dapatkan dengan cara-cara yang berbeda. Terima kasih kamu mau melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Percayalah, selagi kamu bisa melakukan yang berbeda dari sesuatu orang-orang yang biasa, kamu pasti menjadi yang berbeda yang diberikan Allah untukmu dengan kemampuan hebatmu. Sedikit tapi sangat besar artinya bagi hidupmu. Sedikit tapi sangat besar artinya bagi hidup adik-adikmu. Terima kasih sekali lagi para instruktur yang telah mengelola training dan masa ta'aruf siswa kita lebih kurang 1 minggu ini. Sekali lagi, terima kasih semua. Dan pada ustadz dan ustazah yang telah mengabdikan diri dengan materi dan penjagaan anak-anak kita dengan hebat. Terima kasih semua. Saya tak bisa berkata, kecuali hanya terima kasih yang besar. Kepada Allah saya mohonkan, semoga apa yang telah ustadz dan ustazah berikan selama lebih kurang 1 minggu ini menjadi amal yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anakku, kita butuh orang-orang yang punya cinta ini. Kita butuh orang-orang penuh santun untuk bisa bersama kita membangun kebersamaan, kekuatan yang bersifat untuk mewujudkan impian-impian. Keluarnya sekali lagi, terima kasih para instruktur, terima kasih para ustadz dan ustazah, para pemateri. Terima kasih pada panitia dan terima kasih saudaraku, anak-anakku yang peserta madsama. Semua yang kamu lakukan akan berarti, akan terlihat indahnya di suatu saat nanti. Dan pada yang kakak-kakak dan baru sampai, selamat datang hari ini di pondok pesantren. Rubah mindsetmu yang dulu biasa santai, dengan libur kamu asik dengan permainan-permainan kehidupanmu. Hari ini mulailah kembali untuk membuat
dan memfokuskan dirimu pada keilmuan dan hafalanmu, serta belajar dengan baik, ibadah dengan terjaga. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mendidik dan belajar dengan baik, dan semoga Allah selalu menghujamkan rahman dan rahimnya di hati dan jiwa kita semua. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.